Ya, selamat malam pemirsa TA TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Teresia Pinaka dalam program Solusi untuk Sehat di malam hari ini bersama dengan Klinik Pengobatan Jeng Wulan. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan solusi-solusi bagi permasalahan kesehatan Anda. Di malam hari ini kita mengangkat tema mengenai meningkatkan keperkasaan dan gairah seksual. Jadi bagi Anda yang sekiranya tertarik dengan tema di malam hari ini, ikuti terus perbincangan kita selama 1 jam ke depan. Nah, bersama dengan saya sudah hadir terapis yaitu Jeng Wulan di malam hari ini. Halo, selamat malam Jeng Wulan. Selamat malam, Mbak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bahagia sekali. Luar biasa, ya. Dan ini ya Jeng Wulan, kita membicarakan mengenai meningkatkan keperkasaan dan gairah seksual. Begitu. Tapi mungkin bisa diawali terlebih dahulu nih ya Jeng Wulan ya, mengenai sebuah penyakit yang mungkin ini banyak sekali diderita oleh masyarakat begitu. Dan penyakit ini sebenarnya sudah umum ya. Betul. Ini adalah penyakit diabetes begitu ya Jeng Wulan ya. Nah, saya tertarik nih, sepertinya penyakit ini harus kita ulik terlebih dahulu. Nah, bagi pemirsa mungkin ada juga yang masih belum tahu atau belum paham betul begitu loh Jeng Wulan. Nah, ini mungkin Jeng Wulan di sini bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya yang disebut penyakit diabetes itu apa sih? Gitu. Untuk penyakit diabetes adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin dengan bagus seperti itu. Ketika kadar gula darah itu naik ataupun terlalu turun, seseorang bisa terjadi sebuah kematian. Itu yang paling fatal seperti itu. Makanya diabetes itu perlu sangat diperhatikan sekali seperti itu, karena penyakit diabetes sendiri apabila tidak segera diobati, untuk next selanjutnya penyakit yang akan dibawa atau penyakit yang menyertai diabetes sendiri sangat banyak sekali seperti itu. Makanya di klinik kami telah mengembangkan metode pengobatan untuk segala macam penyakit, terutama untuk penyakit diabetes, yaitu metode pembersihan inti dari penyakit gula itu sendiri ataupun penyakit yang lainnya. Karena apabila seseorang sudah mengalami gangguan diabetes, yang lebih utama kalau untuk pria pasti mengalami gangguan pada gairah seksualnya menurun atau Mr. P-nya juga bermasalah seperti itu. Baik, berarti penyakit diabetes tidak bisa kita remehkan. Betul karena sekali. Bisa berakibat fatal begitu ya, sampai pada kematian. Otomatis kita secara dini harus bisa mendeteksi terlebih dahulu ya Jeng Wulan ya. Nah, bagaimana nih cara kita mendeteksi? Paling tidak kita harus mengenali ciri-cirinya Jeng Wulan. Seseorang terkena penyakit diabetes itu seperti apa sih cirinya? Untuk ciri-ciri utama seseorang terkena penyakit diabetes, yang pertama adalah sering kencing malam, sering mengantuk. Mengantuknya sudah tidak terkendali lagi seperti itu. Terus sering lapar, sering haus, sering kencing malam. Apabila kencing itu terdapat semut di sekitarnya, atau kadang gatal pada kemaluan, entah itu laki-laki atau perempuan. Dan untuk yang pria sendiri pasti menurun gairah seksualnya seperti itu ya. Baik, nah kemudian untuk faktor-faktor penyebabnya nih Jeng Wulan ya, kira-kira apa saja sih yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena penyakit diabetes? Apakah karena faktor makanan atau seperti apa nih Jeng Wulan? Untuk terlepas dari faktor ketika kita berbicara mengenai diabetes, terlepas dari apapun itu penyakitnya, yang pertama adalah faktornya adalah karena sering tidak berkeringat gitu, atau kurang olahraga. Faktor yang utama adalah tidak berkeringat seperti itu. Itu bisa mengakibatkan seseorang terkena gula. Selain dari pola hidup yang tidak sehat. Yang kedua adalah tidak dapat mengendalikan konsumsi manis berlebih seperti itu. Makanya ketika seseorang sudah terkena gangguan diabetes, hal ini harus sangat dipahami sekali. Penyakit diabetes tidak boleh dientengkan seperti itu. Dari ciri-ciri penyebabnya juga harus diwaspadai dan diperhatikan seperti itu. Ya. Gaya hidup seperti itu juga mempengaruhi seseorang begitu. Karena ya, secara medis kan dikatakan banyak orang yang mendengar lah gitu bahwa penyakit diabetes itu karena dari faktor keturunan gitu. Sebenarnya karena keturunan sih bisa dicegah dengan satu pola hidup yang sehat seperti itu. Kalau sudah menjalani pola hidup yang sehat, seseorang tidak akan pernah terkena gula. Setelah itu faktor berkeringat. Apabila seseorang tidak dapat mengeluarkan keringat, itu juga
mudah sekali untuk terkena gula seperti itu ya. Baik, nah kemudian berarti kan penyakit ini benar-benar sangat fatal begitu ya Jeng Wulan ya. Nah, berarti kita kan harus waspada. Nah, kira-kira siapa saja sih Jeng Wulan yang harus waspada? Jadi apakah penyakit ini hanya menyerang yang sudah berumur atau bahkan anak-anak muda, remaja seperti itu pun juga harus waspada. Jadi penyakit diabetes ini tuh bisa menyerang siapa saja sih? Oke, untuk di tahun ini saja penyakit gula setelah kanker itu juga banyak sekali di Indonesia itu bisa menyerang entah itu kaum muda ataupun yang sudah usia lanjut karena pola hidup yang tidak sehat itu tadi seperti itu. Yang fakta yang sudah sering datang dan berobat ke klinik kami adalah mereka yang sudah pasutri. Yang belum pasutri pun juga ada, mereka sudah terkena gula seperti itu. Apabila seseorang sudah terkena gula, pasti mereka satu kecanduan sama obat karena obat kimia itu tidak bisa menghilangkan gula secara total. Dia hanya mengendalikan gula supaya dia tidak naik ataupun tidak turun. Hal ini juga harus diwaspadai seperti itu. Jadi gula bisa menyerang siapa saja dan kapan saja seperti itu. Baik itu tua, muda, betul sekali, wanita atau pria pun juga bisa begitu ya. Iya. Jadi memang harus waspada. Nah, ini berarti kita harus menjaga pola hidup bahkan mulai dari kecil, begitu ya Jeng Wulan ya? Iya, betul sekali. Baik, nah kemudian untuk selanjutnya nih Jeng Wulan ya, untuk penyakit diabetes jangka panjangnya begitu. Nah, ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit-penyakit lain nggak sih? Jadi karena kita sudah menderita diabetes begitu, bisa nggak untuk ke penyakit yang lain? Komplikasi utama pada pria terkena diabetes adalah melemahnya alat vital ataupun Mr. P seperti itu, pasti melemah. Satu, seseorang terkena diabetes pasti dia akan terkena yang namanya lemah syahwat. Mr. P tidak akan bisa bekerja dengan optimal dan maksimal seperti itu. Nah, ketika sudah dampaknya memanjang lagi, itu bisa terkena kebutaan, bisa terkena gangguan fungsi ginjal, jantung, kebutaan, bahkan bisa mengakibatkan stroke dan kematian seperti itu. Jadi sekarang di klinik kami sudah mengembangkan metode terapi pembersihan inti penyakit dari diabetes dan terapi keperkasaan untuk pria terutama seperti itu. Baik, berarti kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri, tanda-tanda, kemudian juga faktor-faktor penyebab seperti itu, otomatis kita harus lebih mawas diri begitu ya Jeng Wulan ya. Dan kemudian kalau misalnya sudah mengetahui ciri-cirinya dan sekiranya terkena memang harus segera diobati begitu ya Jeng Wulan ya. Karena kalau misalnya kita menunda-nunda nanti siapa tahu akan lebih parah begitu ya. Apalagi ini bagi kaum pria begitu ya, karena nanti bisa efeknya atau penyakit komplikasi yang tadi sudah disebutkan oleh Jeng Wulan ini kan bisa ke lemah syahwat begitu ya Jeng Wulan. Nah, kemudian nih kalau misalnya tadi Jeng Wulan juga menyebutkan bahwa seseorang sakit diabetes ini sudah terkena komplikasi bahkan sampai gagal jantung seperti itu ya, gagal ginjal, gangguan jantung seperti itu. Nah, ini kalau sudah benar-benar parah begitu loh Jeng, apakah juga masih bisa disembuhkan? Masih bisa, kenapa tidak gitu kan? Karena di klinik kami keunggulannya adalah seperti yang sudah sering saya sebutkan berulang-ulang, terapi pembersihan inti dari penyakit. Apabila seseorang pria sudah terkena ini, pasti sudah saya katakan tadi keperkasaannya menurun, entah itu laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Makanya penyakit diabetes adalah penyakit yang perlu diwaspadai, diketahui seperti itu. Sekarang ketika Anda malam hari ini sudah terkena gangguan diabetes, kenapa harus ditunda lagi? Untuk berkonsultasi pada pakarnya, pada ahlinya seperti itu, dan harus cek rutin seperti itu. Bahkan penyakit diabetes sendiri bukan hanya karena faktor keturunan dan pola hidup yang tidak sehat seperti itu. Banyak hal yang bisa mengakibatkan hal itu bisa terjadi seperti itu. Baik, jadi memang benar-benar apabila di antara pemirsa nih ya sudah ada ciri-ciri atau tanda-tanda terkena penyakit diabetes, tidak usah malu-malu, langsung saja datang ke klinik pengobatan Jeng Wulan. Nah, di mana tempatnya? Untuk pemirsa yang belum tahu nih ya, alamat pengobatan Jeng Wulan itu berada di Jalan Slamet Riyadi, Krapia, RT 1 RW
10 Kartosuro Solo, atau ini tepatnya di depan benteng bekas Keraton Kartosuro. Kalau mau lebih jelas ya, ancer-ancernya ini dari Gapura Keraton Kartosuro itu masuk saja lurus, kemudian ikuti saja benteng. Nah, nanti sudah ketemu papan nama pengobatan Jengwulan. Dan untuk klinik Jengwulan ini tepat berada di depan benteng bekas Keraton Kartosuro ini ya. Begitu ya Jengwulan ya. Dan untuk ketemu dengan saya, nah itu. Untuk ketemu dengan saya itu hanya ada di hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu seperti itu. Itu langsung dengan saya. Untuk hari sebenarnya setiap hari buka, tapi untuk ketemu dengan saya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan untuk hari selanjutnya nanti ada wakil saya, dan untuk ketemu dengan saya lagi bisa untuk minggu depannya di hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu seperti itu. Oke, itu perlu menjadi catatan penting ya untuk pemirsa apabila inginnya langsung terapi dengan Jengwulan, ini berarti datang saja di hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Tapi kalau misalnya ingin konsultasi terlebih dahulu tidak bertemu dengan Jengwulan bisa juga setiap hari. Dan jam prakteknya, jam buka ini dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore ya Jengwulan ya. Sekali. Oke, langsung saja datang ataukah perlu telepon terlebih dahulu gitu sih Jengwulan? Untuk janjian begitu? Enggak, langsung datang saja gitu. Karena ketika seseorang sudah datang dan mau men-sharingkan problem permasalahan mereka gitu, langsung bisa datang saja gitu. Siapa yang datang dulu akan diterapi terlebih dahulu seperti itu ya. Baik, dan keunggulan dari klinik terapi Jengwulan ini juga buka setiap hari ya Jengwulan, bahkan minggu atau hari besar tanggal merah pun juga tetap buka ya Jengwulan ya. Nah, silakan langsung saja untuk pemirsa bisa datang ya di Jalan Slamet Riyadi, Krapia RT 1 RW 10 Kartosuro Solo. Kita masih akan terus membahas mengenai tema kita di malam hari ini ya pemirsa, meningkatkan keperkasaan dan gairah seksual. Jadi pastikan Anda masih terus bergabung dalam Solusi untuk Sehat. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.